Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, hari ini di tanggal 8 di bulan Juli ya, 2023. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update ya dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini. Untuk data dari coin market cap yang menunjukkan adanya kenaikan di 1,17% ya, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga kolega-koleganya guys. Dimana kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ya mengalami penurunan yang tipis di 0,08% guys ya. Jadi masih bisa dibilang sideways. Kemudian untuk Ethereum juga tidak terlalu beda ya perubahannya di 0,03%, masih merah guys. Untuk BNB sama ya, meskipun hijau di 0,27% guys. Kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang cukup signifikan ya, antara lain ada Solana di mana naik di 6,49%, cukup bagus ya. Kemudian ada dari token Leo dari Bitfinex ya kalau nggak salah, naiknya di 6,15%. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya belum ada perubahan yang signifikan ya yang terjadi di beberapa altcoin guys, dan perubahannya rata-rata antara 0 sampai 1% aja ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi dari harga Bitcoin itu sendiri, seperti yang terlihat ya dari chart Bitcoin di sini untuk time frame daily-nya, kemarin mengalami close candle hijau ya, cukup bagus di atas 30.000, dan ini menunjukkan optimisme dari pasar yang cukup bagus juga. Dan kalau kita lihat sepertinya kalau kayak gini ya bisa disebut sebagai pola engulfing bullish ya, dimana efeknya akan meneruskan tren kenaikannya guys. Dan terlihat nanti kalau memang ini valid ya, maka akan mencoba naik lagi, retest di harga 31.000, atau kalau memang nanti sentimen positifnya bagus dan kuat, maka diasumsikan untuk kenaikannya lebih tinggi lagi guys. Bisa aja mencoba retest di area resisten di sini ya, antara 32.000 ini guys ya. Kita tunggu aja nanti update-nya bagaimana ya, dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari harian Bitcoinis, dimana di sini ya, seperti yang kalian tahu bahwa untuk halving Bitcoin ini sudah tidak lama lagi, kemungkinan sekitar kurang lebih 1 tahun ke depan ya. Dimana di sini diinformasikan bahwa untuk halving dari Bitcoin di tahun 2024 ya, ini menghadirkan tantangan baru guys. Nah pertanyaannya, dapatkah halving Bitcoin ini mencapai keseimbangan yang berkelanjutan ya untuk penambang dan juga keamanan jaringan? Jadi hanya dalam waktu sekitar 9 bulan ke depan ya, halving Bitcoin ini akan membuat kehadirannya diketahui dan memberikan tantangan yang berat ya bagi industri pertambangan guys. Penurunan pendapatan yang substansial terutama jika harga pasar ini tetap stagnan atau menurun. Biasanya harga Bitcoin akan mengalami lonjakan yang signifikan ya sekitar 6 bulan hingga 1 tahun sebelum peristiwa halving ini. Dalam kurun waktu 6 bulan ya, Bitcoin telah melonjak lebih dari 80% pada tahun 2023, dan saat ini sekitar 900 Bitcoin baru memasuki pasar setiap hari. 144 blok dibentuk guys, dan menghasilkan jumlah harian sekitar 26 juta dolar ya untuk para penambang, dan di samping biaya transaksi berdasarkan nilai tukar saat ini. Namun hanya dalam waktu 9 bulan, jika harga tetap berada dalam kisaran yang sama, para peserta penambangan akan mengalami penurunan tajam guys, dan menghasilkan jumlah harian yang berkurang sebesar 13 juta dolar di samping biayanya. Statistik menunjukkan bahwa biaya penambangan hanya menyumbang sebagian kecil dari pendapatan yang diperoleh penambang Bitcoin. Menurut data dari tanggal 7 Juli 2023 ya, biaya mewakili 1,89% dari pendapatan yang dihasilkan dari 144 blok. Pada bulan Juni, penambang Bitcoin secara kolektif memperoleh pendapatan di 783,76 juta dolar ya, dengan hadiah blok saja, tidak termasuk biaya sebesar 745,45 juta dolar guys. Pada bulan Mei, para penambang yang memperoleh total 919,22 juta dolar untuk pendapatan, dengan 793,3 juta dolar ya berasal dari subsidi blok menurut data guys. Biaya yang terkumpul ya untuk bulan Mei mencapai 125,92 juta dolar, angka yang relatif tinggi ya mengingat biaya tidak melebihi dari 20 juta dolar per bulan dari Desember 2021 hingga Maret 2023. Meskipun fee mencapai 246 juta dolar ya pada April 2021 guys. Peningkatan hanya sebesar 121 juta dolar dibandingkan dengan bulan Mei
Dan pendapatan biaya bulanan tertinggi para penambang hingga saat ini adalah di bulan Desember ya 2017 ketika mereka memperoleh 297 juta dolar guys. Rasio biaya yang rendah ya membawa beberapa implikasi bagi keberlanjutan jangka panjang jaringan karena imbalan menurun setiap separuhnya guys. Beberapa pendukung berpendapat bahwa biaya harus naik untuk mencapai rasio biaya terhadap reward yang lebih tinggi untuk menghindari potensi masalah. Sebagai contoh ya, ketika hadiah blok berkurang, penambang Bitcoin mungkin menjadi kurang terdorong ya untuk terlibat dalam partisipasi jaringan, terutama jika biaya penambangan melebihi potensi hadiah. Berkurangnya partisipasi penambangan dapat mengakibatkan penurunan hash rate sehingga meningkatkan kerentanan jaringan terhadap potensi serangan seperti serangan di 51%. Operasi penambangan yang lebih besar dapat menjadi satu-satunya entitas yang mampu mempertahankan aktivitas penambangan guys, yang berpotensi memusatkan kekuatan di tangan beberapa orang. Jika penambangan yang lebih kecil keluar dari pasar, maka ada dua solusi potensial ya untuk berkompensasi kurangnya hash power. Harga Bitcoin harus meningkat secara signifikan atau kesulitan penambangan harus menurun dengan besaran yang sama ya. Jadi halving tahun 2024 ini akan menguji teori-teori tersebut ya, lebih dari halving sebelumnya, dan kali ini reward akan turun dari 6,25 Bitcoin menjadi 3,125 Bitcoin per blok setelah halving. Setelah halving, inflasi tahunan di jaringan Bitcoin akan turun dari 1,7% saat ini menjadi 0,84%. Jika hash rate menurun karena halving berikutnya, interval blok kemungkinan besar akan tetap berada pada rata-rata 10 menit ketika kesulitan jaringan menyesuaikan dengan hash rate yang lebih rendah. Baik pada halving 2024 atau setelahnya ya, pasokan 21 juta Bitcoin akan terbatas sehingga rasio biaya yang rendah mungkin perlu ditingkatkan ya untuk memberikan kompensasi kepada para penambang. Untuk mengatasi masalah ini, menemukan keseimbangan antara mengurangi upah blok dan memastikan insentif yang memadai bagi para penambang sangat penting untuk jaringan Bitcoin. Keseimbangan ini dapat melibatkan faktor-faktor seperti biaya transaksi, skalabilitas jaringan, dan adopsi secara keseluruhan ya untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan jangka panjang jaringan guys. Ini akan cukup menarik banget ya mengikuti halving dari Bitcoin ini ya. Kalau kita berkaca dari beberapa halving yang sudah, maka halving ini bisa menjadi salah satu stimulus positif ya untuk kenaikan harga Bitcoin ini guys. Apalagi jika saja nanti untuk pengajuan ya dari beberapa aset manager yang kemarin sudah kita bahas untuk aset Bitcoin spot ETF-nya ya, yang mungkin saja akan disetujui ya oleh SEC, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat signifikan banget guys ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari harian EMB Crypto, dan di sini diinformasikan bahwa untuk biaya Ethereum ini sempat melonjak guys berkat adanya proyek misterius ini. Jadi kemacetan di jaringan Ethereum ini telah berkurang, namun sebelum itu ya, aksi gas untuk minting mendorong kenaikan tersebut ya. Jadi biaya yang dihasilkan oleh blockchain Ethereum meningkat 57,8% ya antara 3 Juli dan waktu penulisan ini guys. Nah, data yang diberikan oleh Into the Block menunjukkan bahwa blockchain terbesar kedua ini menghasilkan 47 juta dolar ya dalam periode tersebut ya. Ketika biaya Ethereum meningkat ya, ini berarti bahwa jaringan telah mengalami volatilitas tinggi dan tingkat lalu lintas yang tinggi juga. Selain itu, hal ini menyeratkan bahwa smart contract telah menghabiskan banyak energi ya karena eksekusi yang konsisten. Dan ini biasanya terjadi karena beberapa smart contract bisa sangat kompleks dan membutuhkan banyak perhitungan. Namun, pendorong utama permintaan dalam transaksi terkait Ethereum ini agak mengejutkan guys. Platform wawasan blockchain menyebutkan ya bahwa VMPX ini menyumbang 18% dari biaya tersebut. Jadi VMPX ini adalah mata uang kripto yang baru diluncurkan yang beroperasi sebagai token ERC20 dan BRC20 guys. Menurut situs resminya, VMPX mencatat bahwa ia berfungsi sebagai token likuiditas jembatan atau bridge yang menghubungkan blockchain Bitcoin dan Ethereum. Tujuan akhir dari token VMPX adalah untuk memfasilitasi pertukaran tanpa batas ya antara token BRC20 dari Bitcoin dan ERC20 dari Ethereum ya, melintasi bridge Bitcoin Ethereum. Selain itu ya, pemegang token VMPX dapat mengonversi token mereka menjadi koin asli XN di blockchain X1 menggunakan kontrak pintar. Mengambil bagian terbesar ya dalam Ethereum yang terbakar berarti bahwa VMPX ini dapat mengesampingkan orang-orang seperti Uniswap dan juga Arbitrum yang dikenal sebagai kontributor teratas guys. Pada 6 Juli, pendiri project Jack Levin berbagi bahwa VMPX melakukan aksi gas mint dan menurutnya kegiatan tersebut menghasilkan 7 juta dolar ya dengan 4.500 peserta.
Namun, seorang pengembang perangkat lunak bernama Samaran 868 System menjawab Levin bahwa permintaan VMPX murni buatan katanya. Hal ini memicu diskusi tentang kasus penggunaan yang tepat ya dari proyek tersebut. Permintaan gas adalah buatan dan murni sandiwara. Anda meletakkan perulangan di sana yang tidak melakukan apapun selain membuang sumber daya komputasi katanya. Terlepas dari itu ya, sentimen menunjukkan bahwa Wrap Ethereum menyumbang yang tertinggi dalam hal distribusi guys. Hal ini tidak mengejutkan, terutama karena VMPX membutuhkan bursa dari Wrap Ethereum ya untuk memproses transaksi ini. Namun peningkatan yang dialami dalam biaya Ethereum hingga 5 Juli telah melambat. Pada saat berita ini ditulis ya, biaya Ethereum yang terbakar telah turun menjadi $682.000 dan ini berarti kemacetan di jaringan Ethereum telah berkurang. Dan selain itu, penurunan ini juga menunjukkan ya bahwa lonjakan permintaan di awal tidak lagi terjadi guys. Pada saat berita ini diturunkan, harga VMPX adalah di $0,07, namun kinerjanya selama 24 jam hingga 7 hari sangat mengecewakan guys ya. Dan ini berbeda dengan kinerja sebelumnya yang menghasilkan kenaikan di 50% selama 30 hari guys. Kemudian kita lanjut guys ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan bahwa menurut data ya ataupun laporan dari WSG, di mana Binance telah mulai merumahkan karyawannya guys yang berbasis di Amerika Serikat. Jadi pertukaran mata uang kripto Binance telah mulai merumahkan karyawannya yang berbasis di Amerika Serikat. Ini menurut berita dari sumber WSJ ya atau Wall Street Journal. CEO Changpeng Zhao hanya melaporkan bahwa Patrick Hillman yang telah mengundurkan diri ya, dan ketika landscape global untuk pasar dan kripto berubah, ketika organisasi kami berevolusi dan situasi pribadi berubah, perubahan terjadi di setiap perusahaan, katanya dalam sebuah postingan di Twitter guys. Selain itu ya, Binance juga memberhentikan sejumlah besar karyawannya minggu lalu menurut WSG juga. Dan beberapa karyawan itu tidak diberi alasan apapun guys. Sementara yang lain diberitahu bahwa mereka telah menjadi mubazir katanya. Dan pertukaran memiliki rencana untuk mengurangi staf yang berbasis di Amerika Serikat. Binance telah bernegosiasi dengan Securities dan juga Exchange Commission atau SEC ya, dan staf Departemen Kehakiman selama berbulan-bulan dengan harapan adanya kompromi. Namun pada bulan Juni, SEC mengugat Zhao, Binance dan juga bursa di Amerika Serikat menuduh bahwa Binance mengoperasikan platform perdagangan ilegal di Amerika Serikat dan menyalahgunakan dana pelanggan. Dari 8.000 staf global Binance.com, sekitar 150 orang dipekerjakan di Amerika Serikat, dan staf globalnya tidak termasuk staf bursa Amerika Serikat ya, di mana Binance US juga baru-baru ini memberhentikan stafnya ya, sekitar 50 orang atau 10% dari tenaga kerjanya guys. Jadi sekali lagi ya, berita buruk terjadi di Binance dan kita doakan aja semoga masalah ini segera terselesaikan dan sentimen-sentimen negatif seperti ini tidak lagi ada ya, karena ini membuat kepanikan ya. Dan tentu saja karena Binance ini menjadi salah satu kripto terbesar ya, bahkan yang terbesar di dunia, jika terjadi sesuatu sama Binance ini maka efeknya akan sangat signifikan guys. Ini sangat menakutkan sekali ya. Jangan sampai terjadi seperti halnya FTX kemarin ya. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Watcher.guru ya, di mana di sini diinformasikan Robert F. Kennedy Jr. menunjukkan bahwa dia memiliki hingga $250.000 dalam bentuk Bitcoin guys. Jadi terlepas dari klaim investasi sebelumnya, kandidat untuk Presiden Amerika Serikat ya, yaitu Robert F. Kennedy Jr. memiliki catatan keuangan yang menunjukkan kepemilikan Bitcoin yang cukup besar guys. Sebaliknya, pada konferensi Bitcoin di bulan Mei, Kennedy menyatakan bahwa saya bukan seorang investor dan saya di sini bukan untuk memberikan nasihat investasi. Kennedy juga telah belak-belakan dalam mendukung Bitcoin, bahkan sampai menerima aset digital tersebut untuk donasi kampanyenya guys. Namun bertentangan dengan pernyataannya sendiri, CNBC menemukan catatan keuangan yang menunjukkan ya bahwa ia memiliki antara $100.001 dan $250.000 dalam kepemilikan Bitcoin. Dengan pemilihan presiden tahun 2024 nanti ya, yang menjadi momen penting bagi politik Amerika Serikat, industri aset digital menjadi sorotan utama guys. Akibatnya, sektor politik telah merangkul industri ini sebagai titik pembicaraan utama. Posisinya di sektor keuangan menjadi poin penting ya dalam wacana bagi para kandidat potensial. Selain itu, hal ini membuat banyak orang berfokus pada hubungan antara para kandidat dan industri ini. Oleh karena itu ya, laporan terbaru menunjukkan bahwa kandidat Presiden Robert F. Kennedy Jr. memiliki catatan keuangan yang mengindikasikan bahwa ia memiliki hingga $250.000 dalam bentuk Bitcoin. Berita itu muncul setelah pernyataan yang bertentangan ya, yang dibuat oleh Kennedy pada bulan Mei, dan secara khusus pada sebuah konferensi Bitcoin di Miami, dia menyatakan bahwa ia bukanlah seorang investor kepada para peserta. Sebaliknya, sebuah akun broker yang dimiliki oleh kandidat presiden mencatat kepemilikan Bitcoin yang cukup besar. Bitcoin telah menjadi aspek yang menonjol ya dalam kampanye kepresiden Kennedy sejauh ini guys.
dan dia telah belak-belakan dalam pembelanjaannya terhadap mata uang digital. Selain itu, ia juga telah menyuarakan keprihatinannya terhadap aset digital yang dikeluarkan pemerintah. Namun pengungkapan baru-baru ini dapat menunjukkan adanya konflik kepentingan bagi sang kandidat. Catatan keuangan yang tidak menunjukkan kapan Bitcoin diakuisisi oleh Kennedy. Oleh karena itu, pembelian tersebut bisa saja diberlakukan setelah pernyataan yang dibuat oleh Kennedy di konferensi tersebut. Selain itu ya, pengarsipan tersebut juga tidak mengklasifikasikan siapa dalam keluarga Kennedy yang melakukan investasi tersebut, guys. Atau jika dia kemudian menjual kepemilikan Bitcoin yang diperoleh dalam catatan tersebut. Dan ini menarik guys ya, seandainya kalau memang Kennedy Junior ini pada election di 2024 nanti ya, seandainya menang, maka dengan asumsi bahwa Kennedy Junior ini sangat pro terhadap kripto, maka stimulus-stimulus positif di 2024 ini untuk Bitcoin ini akan sangat banyak ya. Yang pertama tentu saja dari halving Bitcoin itu sendiri, kemudian keputusan yang akan diambil ya dari SEC untuk Bitcoin ETF spotnya, kemudian juga dari pemilihan Presiden Amerika Serikat di 2024 nanti. Jika sesuai dengan keinginan kita, maka kemungkinan ya untuk bull market dari Bitcoin ini bisa aja akan terjadi di 2024 nanti guys. Jadi sebelum terjadinya bull market, maka sekarang ini adalah waktu yang tepat ya buat kita untuk serok bawah guys ya. Oke, kita lanjut ke informasi terakhir guys. Kita lansir dari harian You.Today dan informasinya ini cukup menarik, dimana untuk penantian Shibarium ini akhirnya berakhir ya, dan tanggal peluncuran ini baru dikonfirmasi guys. Jadi peluncuran mainnet yang telah lama ditunggu-tunggu dari Shibarium guys sebagai protokol layer 2 berbasis Ethereum milik Shiba Inu kini memiliki tanggal yang pasti guys. Seperti yang baru-baru ini diumumkan oleh pengembang utama proyek tersebut, yaitu Satoshi Kusama. Menurut sebuah postingan blog oleh Satoshi Kusama, Shibarium mungkin akan diluncurkan pada konferensi Blockchain Futurist yang akan diadakan di Toronto pada bulan Agustus tahun ini. Sebagai salah satu sponsor utama acara tersebut, pengembang percaya bahwa konferensi ini akan memberikan suasana yang sangat dibutuhkan untuk berbagi kabar baik nanti. Shibarium telah dikembangkan selama beberapa bulan ya, dan ketika tim Shiba Inu memulai misi untuk memperkenalkan solusi perskalaan yang sangat fungsional untuk membantu memperluas ekosistem Ethereum. Upaya pengembangan telah mendapatkan daya tarik yang unik ya selama bertahun-tahun dengan testnet yang dijuluki PuppyNet yang diluncurkan beberapa bulan yang lalu guys. Antusiasme untuk terus mengerjakan protokol Shibarium yang ditunjukkan oleh Satoshi Kusama dan anggota tim lainnya berasal dari dukungan yang diterima PuppyNet selama beberapa bulan terakhir. Dari peningkatan jumlah pengguna yang diukur dengan alamat dompet yang aktif hingga konsistensi dalam pertumbuhan transaksi, anggota komunitas tampaknya siap ya untuk menyambut versi mainnet protokol untuk Shibarium ini guys. Kusama juga mengkonfirmasi bahwa sebagai bagian dari Blockchain Futurist Conference, mereka akan meluncurkan hackathon multi bulan untuk membantu memulai onboarding aplikasi terdesentralisasi baru dan kontrak pintar saat protokol ini ditayangkan guys. Meskipun peluncuran Shibarium diharapkan menjadi puncak acara yang dijadwalkan ya untuk Blockchain Futurist Conference, ini bukan satu-satunya yang harus dinantikannya oleh pengguna. Seperti yang dikonfirmasi oleh Kusama bahwa white paper besar protokol yang dijuluki World Paper akan dipamerkan bersama semua proyek bermerek SHIB, dan Trade juga akan dipublikasikan secara rinci untuk pertama kalinya guys. Dengan tim Shiba Inu yang menampilkan lebih banyak kemajuan dalam upayanya meluncurkan protokol Shibarium, maka ekspektasi untuk dampak harga yang positif pada Shiba dan token ekosistem lainnya sangat tinggi ya dalam jangka menengah hingga jangka panjang guys. Nah tentu saja ya, ini berita yang bagus guys, dan kurang dari 1 bulan ke depan ya kemungkinan untuk peluncuran dari Shibarium ini guys. Dan tentu saja ini menjadi sentimen yang positif banget, dan sebelum harganya naik untuk Shiba Inu, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat ya untuk serok token Shiba guys. Dan juga token ekosistem lainnya ya seperti Bone, Leash, dan beberapa ekosistem lainnya guys. Jadi kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa dari peluncuran Shibarium ini guys. Apakah akan signifikan atau hanya biasa-biasa aja, karena ini cukup menarik guys untuk diikuti mengingat komunitas ya dari Shiba ini yang sudah sangat besar sekali guys. Oke, sementara ini dulu guys untuk informasi hari ini, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.